الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang sama-sama mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, terutama ketua masjid, para sesepuh kami di sini, pengurus daripada masjid, para tokoh masyarakat, para ahli masjid, ahli ibadah dan para tetangga kami semua yang ada di masjid ini, para bapak, ibu-ibu, ya, para guru-guru, ya, atau para masyarakat kami yang sangat kami muliakan, kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan insya Allah tidak mengurangi kemuliaan kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah tambah kemuliaan ini, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah satu Muharram yang sama-sama mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus menjadi sesuatu yang indah karena kemerdekaan Indonesia. Bersyukur kita dengan perginya para penjajah sehingga kita bisa hidup dengan tenang, ya, dengan sentosa. Begitu juga NU ada hari peringatan daripada 100 harinya Muhammadiyah, orang Muhammadiyah. Saudara kita juga ada hari peringatan daripada lahirnya Muhammadiyah, hari jadi wali kota, hari jadi Singkawang, hari jadi ini dan sebagainya. Syukur atas hari apa yang telah manusia mendapatkan karenanya. Bagaimana kita tidak syukur kepada Allah dengan siapa yang telah sebab beliau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana dengan Islam inilah Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah dengan tiket ini kita akan mendapatkan surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak ada rasa syukur? Apakah tidak boleh kita mengadakan suatu acara yang sesuai dengan makna syukur tadi? Menghadirin hadirat yang sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan tanpa perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tidak akan ada Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhuma, tidak akan ada Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, tidak akan ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada berita mereka. Sebab datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita hari ini. Adanya mereka sehingga nama mereka murni indah sampai sekarang ini. Maka dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perjuangan yang besar yang tidak mungkin seorang bisa menggantikannya. Maka Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Diwan mengatakan, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu ala 'ainika sa'iri. Kau tidak akan bisa membalas jasa Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun kau datang dengan menggunakan matamu sebagai kaki datang ke Madinah. Misal kita ni Pak Ibu ya, seandainya kita ni bercungkir balik, kaki kita ni, mata menjadi kaki, berjalan ke depan makam Nabi sampai ke Madinah sana. Wahai Rasulullah, aku telah datang kepadamu dan ziarah kepadamu, maka belum bisa kita membalas jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Pak nanti di akhirat? Maka hadirin hadirat yang sama-sama mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesan yang sangat besar kepada umat ini. Sehingga ada beberapa teman kita yang ziarah ke makam Nabi SAW di ketika umrah atau haji, maka ada beberapa teman kita yang tidak sefaham ketika dia ini menghadap makam Nabi dan doa di situ. Berdoa dengan niat ziarah, maka ada orang yang menghalang, kiblat. Tidak usah ngarah makam Nabi, kiblat. Maka yang dihalau ini adalah seorang ulama besar. Hei fulan, jangan kau ngajari saya kiblat. Nanti di akhirat kiblat tidak ada. Ya, kiblat tidak ada. Mekah akan Ka'bah kan dihancurkan, Pak. Dengan mulia Ka'bah pun kita meremehkan Ka'bah. Itu adalah rumah Islam yang luar biasa. Nanti di kiamat Ka'bah tidak ada lagi. Tapi yang ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau pura-pura dan pandai-pandai nak ngajari saya nak tahu kiblat. Ini yang sebutuhkan beliau, syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau pura-pura ngajari saya macam tak tahu ke mana kiblat dia bilang. Karena kan kalau kita ziarah Nabi kan Pak ya, Ibu ya, kalau Bapak pernah umrah haji, kan ngarannya pasti berseberangan dengan kiblat. Maka kawan kita itu pandai-pandai menghalau gitu. Nanti di akhirat kiblat tidak ada, Ka'bah tidak ada lagi. Itu yang kayak sekarang Pak ya. Tapi yang ada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ta'ala, maka perjuangan Nabi SAW tidak pernah putus hari ta'ala sampai sekarang ini. Dalam hadis sahih,
Ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam hadis yang sahih, wa inna salatakum tu'radu anni, semua salawat kalian, aktsiru minas salati alai, dari Sayyidina lupa ya, tapi perawinya sahih di kitab Sahih, kitab Shalah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi yang bisa melihat silahkan, dari Aus ibni Aus radhiyallahu anhu, apabila datang malam Jumat maka selawatlah kalian kepada saya yang banyak. Wahai Rasulullah, apakah selawat kami ini nyampai kepada antum di kuburan nanti dah meninggal? Sedangkan antum ni kan sudah meninggal. Ini sahabat ni Pak macam kita lah ya, pemahaman logis biasa gitu kan. Walaupun sahabat ni hebat luar biasa ya, mereka tidak ada bandingnya. Apakah selawat kami nyampai kepada antum wahai Rasulullah? Sedangkan nanti kau arimta, nanti engkau dikubur udah jadi tulang, kata sahabat ni. Maka Rasulullah mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah, di hadis sahih ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Maka banyakkan ulama kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi ini hidup di kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semua yang salam kepada Nabi pasti dijawab beliau langsung sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga hari Ta'ala, wa inna a'malakum tu'radu anni, dan di hadis sahih yang lain di kitab yang lebih awal lagi, di Riyadhus Shalihin, sesungguhnya amalan kalian ini akan nyampai kepada saya di kubur. Bukan berarti kita ini beramal untuk Nabi, bukan, untuk Allah. Ya, karena kita kenal agama kan Rasulullah. Kalau tidak Rasulullah nyampaikan, untuk apa kita ke Jumatan, ninggalin kerja kita, betul tak? Kalau ada hadisnya, pahalanya kita Jumat datang unta dapat dari awal kan? Tarawih bagaimana pahalanya? Ramadan, kalau tidak tanpa Rasulullah dakwah, tidak tahu tarawih kita ni Pak. Tidak tahu kita orang Singkawang, orang Mempawang nyembah apa, tidak tahu lah kita ni. Ya Pak, mungkin kita mungkin nyembah sawit, nyembah kelapa, mungkin, mana auzubillah Pak ya. Sebab hadiah hidayah dari Allah Taala ni lain. Kita kembali ke bab tadi. Rasulullah, semua amalan kalian akan datang ke saya di kuburan saya sallallahu alaihi wasallam. Ya, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan buruk. Mudah-mudahan amal kita Pak di malam ini Allah terima Pak ya. Yang baik dan buruk. Yang paling kecilnya yang baik, al-adha yumatu 'anil tariq, di hadis sahih ni Pak ya. Ada orang ketemu duri, ada beling lah kata orang Melayu tu, ada pecahan kaca di jalan, ketemu dia. Oh, bahaya ni kalau kena ban, kena kaki orang apa lagi kan? Dibuangnya. Orang yang buang duri itu namanya siapa orangnya, binnya nyampai ke Rasulullah SAW. Ya, dia tak main-main ni tak. Sampai sekarang Pak sibuk ribuan salawat kepada beliau SAW. Jasa yang besar Allah. Bagaimana lagi di akhirat hari Ta'ala, ini tak bisa kita bayangkan. Dalam hadis sahih, dalam kitab Imam Bukhari, dalam hadis sahih Imam Bukhari, dan Imam Bukhari Muslim dalam akhir bab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, saya adalah tuannya manusia nanti di akhirat. Maka para sahabat tanya, bagaimana Rasulullah? Di hadis itu Rasulullah sedang makan kambing. Ya, dan dalam hadis memang Rasulullah kalau makan kambing itu sunahnya digigit langsung ya, sunahnya. Begitu kan dicuil. Ya, ada di hadis begitu. Lanjut ke bab tadi. Ketika nanti hadirat bapak-bapak ibu-ibu kita di akhirat, ini sebelum kita bahas Isra Mi'raj, bahas Muharram dan apa hikmah di baliknya, kita bahas dulu sekarang versi Nabi SAW, siapa yang beliau sebenarnya dari 10 menit kita yang bisa kita pahami. Maka nanti di akhirat, sabda Nabi SAW ketika manusia, yauma nahsyuru ala wujuhim, yang dimana manusia nanti ya yauma tuqallabu wujuhum finnar, sebagai ayat tentang mahsyar. Ya, dan mahsyar dalam akidah kita Asy'ari adalah satu lapang yang wajib kita imani walaupun belum kita lihat, sam'iyat Pak ya. Bagi orang belajar akidah Asy'ari sifat 20. Maka nanti setelah kubur kita akan pindah ke mahsyar. Setelah tiuman sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil alaihissalam, maka semua nanti manusia akan mengumpul di mahsyar. Satu lapang, yauma tubaddal ardu ghairal ard. Lapangannya kayak bumi, tapi tidak ada gunung, tidak ada laut, tidak ada sungainya, lapang semua Pak. Dan ulama khilaf antara pendapat di bidang ini. Maka manusia nanti dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai bayi terakhir, siapa Allah a'lam, maka semua akan mengumpul. Al-Habib Umar Guru kami sampaikan di Hadramaut dalam tafsir beliau, la tarkabunna tabaqan 'an tabaq, di hari kiamat kalian akan bertimpa-timpa. Satu orang hadirin Ta'ala 1000 tingkat nanti ke akhirat, ke atas. Satu orang 1000 tingkat manusia ke atas, penuh manusia hari Ta'ala. Ya, dalam hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, tudna syams ka qadri mil, nanti matahari ini akan Allah dekatkan dengan jarak 1 mil saja.
Dua pendapat ulama. Satu yang mengatakan mil dengan mil daripada kilo sekitar 10 kilo kurang. Ada yang mengatakan mil iaitu celak. Seandainya celak gini Pak, matahari di atas ini.